Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Bu Maya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia penting untuk kita pelajari. Darah kita selain akan menyalurkan darah, dia juga akan membawa oksigen, air, dan juga sari makanan ke seluruh organ di tubuh kita. Sistem peredaran darah di tubuh kita melibatkan beberapa alat atau bagian tubuh. Yang pertama adalah arteri, yaitu saluran yang membawa darah yang berisi oksigen. Yang kedua vena, yaitu saluran pembuluh balik. Yang ketiga adalah kapiler, yang merupakan cabang dari pembuluh utama. Darah kita bisa mengalir ke seluruh tubuh karena dipompa. Organ yang memompa darah manusia adalah jantung. Jantung kita bisa berdetak selama 72 kali dalam 1 menit. Yuk kita kenali bagian-bagian dari jantung. Ini adalah penampakan jantung manusia. Yang pertama adalah serambi kanan atau atrium kanan. Kedua adalah atrium kiri atau serambi kiri. Yang ini adalah bilik kanan. Yang ini adalah ventricle atau bilik kiri. Ada 4 katup pada jantung manusia. Katup ini seperti pembuka atau pintu keluar masuknya darah dari satu ruang ke ruang yang lain. Dan katup ini hanya memungkinkan darah bergerak satu arah. Mengapa? Untuk menghindari darah itu balik lagi. Nah, kita lihat bagaimana darah itu mengalir. Yang berwarna merah itu darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan darah yang berwarna biru adalah darah yang miskin oksigen. Sistem peredaran darah besar. Pertama, darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk ke dalam serambi kiri manusia. Darah ini sudah banyak mengandung oksigen. Dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah akan siap untuk didistribusikan ke seluruh tubuh manusia. Inilah yang disebut dengan peredaran darah besar. Darah dari bilik kiri masuk melalui aorta menuju ke organ-organ tubuh manusia. Dari aorta, darah akan masuk ke pembuluh darah arteri. Arteri ini bercabang-cabang sampai ke cabang-cabang yang kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Kemudian dari kapiler, darah akan keluar lagi melalui pembuluh vena. Darah yang melalui pembuluh vena ini adalah darah yang miskin oksigen. Darah yang miskin oksigen ini akan masuk lagi ke jantung. Tepatnya akan melewati vena cava dan masuklah ia ke bagian serambi kanan jantung. Disinilah kita mulai peredaran darah kecil. Darah yang miskin oksigen akan masuk ke serambi kanan jantung. Dari serambi kanan, ia akan masuk ke bilik kanan. Ini masih miskin oksigen. Maka ia harus menukar gas karbon dioksida yang dibawa dengan oksigen. Di manakah pertukaran gas itu terjadi? Ya, di paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Tepatnya di alveoli atau alveolus. Nah, darahnya sekarang sudah penuh dengan oksigen, sudah kaya dengan oksigen. Darah kemudian masuk lagi ke dalam jantung, tepatnya ke serambi kiri jantung. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil? Coba ulangi sekali lagi di jurnal pembelajaran kalian ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Di dalam jantung juga terdapat pembuluh darah. Sama seperti pembuluh darah yang berada di sekujur tubuh kita. Pembuluh darah tersebut adalah tempat mengalirnya darah. Tetapi apabila pembuluh darah tersebut
terganggu, misalnya karena banyaknya endapan kolesterol, maka kerja jantung pun akan menjadi lebih berat. Pembuluh darah yang sehat seharusnya bebas dari hambatan apapun, termasuk kolesterol, sehingga darah bisa mengalir dengan lancar di dalam pembuluh kita. Kolesterol menempel di dinding-dinding pembuluh darah dan menyebabkan hambatan bagi aliran darah kita. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apabila pembuluh darah yang tersumbat itu terdapat di otak, kemudian pecah, maka terjadilah stroke. Stroke ini bisa menyebabkan salah satu atau sebagian anggota tubuh kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Manusia harus memiliki jumlah sel darah merah yang cukup agar nutrisi, sari makanan, energi, dan oksigen dapat diedarkan dengan baik ke seluruh tubuh manusia. Pada kondisi tertentu, jumlah sel darah merah tersebut tidak tercukupi. Hal inilah yang menyebabkan anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya, tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Jantung dan pembuluh darah yang sehat merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah. Bayangkan kalau kita sakit, ada banyak alat yang harus kita pakai. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ kita dengan cara makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang terpenting, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah. Karena Allah lah sebaik-baik penjaga, penyembuh, dan pemberi nikmat. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.